Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, salam sehat sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki minggu ketiga sesudah Pentakosta. Sikap menerima yang lain, namun diikuti oleh keputusan beriman teguh, diharapkan terjadi pada orang percaya. Mengapa ada harapan seperti itu? Sebab dalam perkembangan zaman, keterbukaan kepada yang lain sudah menjadi ciri kehidupan. Kalau dalam hidup bersama kita hanya ikut dan menyesuaikan diri, maka tidak ada identitas dan kekhasannya. Orang percaya tidak perlu eksklusif, sebab sikap itu akan menjadikannya terasing dan sukar untuk menjadi berkat, bukan? Bersama dengan seluruh warga GBIB yang ada di 26 provinsi, kita mau berpelges, pelayanan dan kesaksian. Dengan sikap terbuka dan makin beriman teguh, maka kita layak menjadi teladan membangun kehidupan bersama sebagai orang percaya. Marilah kita beribadah, memuji dan memuliakannya. Sebab Allah itu baik, memberi kita terus terbuka dan beriman teguh. Dalam ibadah minggu pagi hari ini, kita menggunakan tata ibadah minggu bersahaja. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Suharto Harjoinoto MSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bojonggede. Jemaat, marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kitab Bakti nomor 6, bait pertama dan yang kedua, Bernyanyilah Orang Percaya. Saudara-saudara jemaat, marilah kita berdoa. Kami mengatakan sebagai anak Tuhan, tetapi selalu menghakimi sesama, bahkan memaksakan kehendak. Kami sadar keegoisan begitu berkuasa, sehingga hidup kami menjauh darimu. Kami curiga, berprasangka, dan menilai orang lain buruk, padahal mereka pun tidak melakukan yang jahat. Pikiran kami menjadi picik dan merendahkan. Kami seharusnya belajar pada orang yang beriman teguh, seperti Ruth yang dinilai orang asing dan tidak layak. Namun, kami tetap saja enggan membuka diri dan kurang rendah hati. Kami mengaku segala kekurangan dan dosa kami dan meyakini bersamamu ke depan kami akan berkarakter kuat dan semakin dekat denganmu, ya Allah yang adalah kasih. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya, yang kami persembahkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, kita akan menyanyikan Kitab Bakti nomor 41, bait pertama dan ketiga. Maukah dosamu dihapus bersih?
kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hadirlah bersama dengan kami di rumah jemaat-Mu. Kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Dengan kehadiran-Mu kami akan memahami dan hidup dalam kebenaran-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Jemaat, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14 yang mengatakan Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda berserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Gilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Gilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umat-Nya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya, ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki,
Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, dalam membangun suatu komunitas yang dibutuhkan minimal ada dua, yaitu sikap yang kuat namun fleksibel, tetapi juga keberanian untuk mengambil keputusan. Negara kita itu punya sikap dasar atau ideologi Pancasila. Kalau kita perhatikan, dia juga kuat, tetapi dia karena nilai-nilai bangsa ini yang diangkat untuk menjadi dasarnya, dia juga fleksibel, mampu hidup dalam pergumulan zamannya. Pancasila itu telah mengalami berbagai ancaman, tetapi kita sekarang justru mendukungnya untuk menjadi kekuatan tersendiri. Itulah sikap. Nah, keberanian kita itu ditunjukkan oleh para pendiri bangsa ini. Mereka berani mengambil keputusan untuk memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Begitu penting, karena itu Indonesia bergerak dari situ. Awalnya hanya daerah-daerah, suku-suku, tetapi dengan mereka punya kekuatan, yaitu sikapnya, dan berani mengambil langkah, memutuskan, dia bergerak maju dengan proklamasi, maka Indonesia terus bisa membangun. Kira-kira seperti itu juga, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam membangun sebuah komunitas atau bangsa, dalam hal ini bangsa Israel. Juga dibutuhkan sikap yang kuat. Sikap yang kuat. Tetapi dia tidak lekang oleh waktu. Dia fleksibel dan mampu terus membangun gitu ya. Zaman boleh berubah, tetapi sikap dasar itu tetap kuat. Tetap kuat begitu rupa. Tetapi juga keberanian melangkah. Nah, dalam hal ini kita akan mendapatkan berkat dari seorang perempuan Moab, ya, namanya Rut. Nah, dalam pembacaan ini itu sangat jelas sekali bagaimana sikap itu dibangun. Sikap yang kuat kokoh itu dibangun dan keberanian mengambil keputusan. Kalau kita baca sekilas memang agak sukar, tetapi kalau kita baca dengan teliti, kita mulai dengan pemahaman begini. Bangsa ini, bangsa Israel baru awal. Mereka masih dibentuk begitu rupa. Dan Rut ini ada di zaman hakim-hakim, jadi masih sangat awal sekali. Kalau boleh saya menyebutnya, ini akan menjadi fondasi atau dasar bagaimana bangsa ini melangkah ke depan.
Yang pertama, dia perempuan. Biasanya itu diabaikan, tetapi ini tidak. Ya, tokohnya adalah perempuan. Kemudian dia Moab. Jadi bukan secara biologis dia keturunan Israel. Lalu yang berikutnya yang sangat jelas adalah di bagian akhir dari pembacaan ini, yaitu Rut itu punya cicit yang namanya Daud. Nah, ini beberapa hal yang penting sekali, karena itu diangkat begitu rupa untuk menolong pembentukan sebuah komunitas yang kuat. Kita tahu juga di masa Daud itulah secara definitif gitu ya, kekuasaan Israel jelas, baik terhadap orangnya maupun wilayah. Dengan begitu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita perlu mengerti bahwa ini merupakan dasar yang kuat sekali. Umat ini bukan dibentuk dengan eksklusivisme, bukan eksklusif, ya, tertutup, tetapi benar-benar dengan inklusif, terbuka. Karena tadi itu Moab, gitu ya, kemudian perempuan, gitu ya, kemudian dia juga berhubungan dengan pembentukan bangsa terkait dengan Daud, gitu ya. Maka jelas sekali bahwa yang menjadi masalah bukan pada eksklusivismenya. Itu terjadi kemudian. Setelah zaman Imam Ezra. Imam Ezra pulang dari pembuangan, lalu secara ekstrim, itu para imam ini mengevaluasi, berkumpul begitu rupa dalam sebuah pertemuan dan menghasilkanlah, gitu ya, dalam pergumulan menghasilkan yang disebut dengan misnah, aturan tambahan. Itu yang memperberat. Hukum Taurat awalnya sebagai anugerah untuk menolong, menjadi semacam aturan kaku, ya, dan orang cenderung melihatnya sebagai sesuatu yang memberatkan, karena dia bukan isinya, tetapi dia menjadi kulit saja, menjadi aturan yang kaku. Nah, aturan inilah yang membuat beberapa sekte, khususnya Farisi, itu menentang keras Tuhan Yesus yang sangat inklusif. Bisa menerima orang di luar wilayah Israel, bisa menerima orang yang berdosa, bisa menerima orang yang punya keterbatasan, punya masalah, dan berkata bahwa anak manusia datang untuk mereka yang sakit, untuk mereka yang menderita. Nah, ini jadi dari awalnya itu inklusif, ya, terbuka. Dan kita melihat pada peran dari seorang perempuan Moab ini, yang sekali lagi justru menunjukkan inklusifnya pemilihan ini. Yang terutama adalah Allahnya yang memilih, dan kesediaan orang untuk menjalankan tugas dipilih untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ini akan menolong kita juga sebagai orang Kristen, jangan meniru cara berpikir yang eksklusif. Begitu kita dipilih oleh Tuhan, kita digembleng, kita dibentuk, itu kita menjadi berkat bagi yang lain. Jadi kita pun harus memiliki sikap yang inklusif, terbuka, menerima orang lain dan belajar begitu rupa. Nah, dengan kenyataan itu, apa sih isi dari peran Rut ini? Nah, kita perlu belajar gitu ya. Peran yang paling kuat yang ditunjukkan oleh Rut adalah sikapnya. Sikap yang kuat untuk membangun atau hidup dalam kekeluargaan. Ini yang akan menjadi kekuatan tersendiri. Jadi kalau membangun sikap itu dengan nilai kekeluargaan, dia jelas sangat inklusif, ya, sangat terbuka, saling membantu. Kata yang ditunjukkan di situ adalah kata berpaut. Dalam pembacaan kita ini sampai kepada
Naomi. Tetapi nanti begitu masuk ayat yang ke-16, itu juga berpaut dengan Allah. Ini tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Tetapi kata kuncinya adalah kekuatan sikap itu ada pada bagaimana Ruth itu benar-benar berpaut. Memang Bapak Ibu saudara-saudaraku jemaat yang diberkati Tuhan, ya, oma opa, anak-anakku, nah, kekeluargaan itu adalah kekuatan tersendiri. Pancasila sendiri sebenarnya kalau diringkaskan ya, itu sebenarnya adalah suatu penyatuan dari berbagai hal, ya, berbagai nilai-nilai positif di negara kita, dari Sabang sampai Merauke. Ya, karena itu dia semacam kekeluargaan juga, gitu ya, dengan hal-hal positif yang mau digabungkan begitu rupa. Lalu yang berikutnya adalah Tuhan atau Allah. Nah, seperti itu. Jadi kekuatan tersendiri ini kita belajar. Ruth, dia bisa mentransformasi kehidupannya. Dia orang Moab dengan kepercayaan terhadap dewa dan dirinya atau Tuhannya, Allahnya. Tapi dia telah bergumul begitu rupa dan dia sampai kepada tahap kehidupan yang bisa, ya, yang bisa dekat, ya, dengan mertua. Kita membayangkan bahwa Ruth itu ada di negaranya sendiri, tetapi dia bertemu dengan Kilion, ya, suaminya, dengan keluarga Elimelek, Naomi. Lalu terbentuklah dia begitu rupa, dia dekat, bahkan dalam kisah ini dia tidak mau berpisah, berpaut dengan Naomi. Dia harus meninggalkan segala-galanya untuk benar-benar dia membangun kehidupannya ke depan. Inilah yang sangat penting. Ini pelajaran buat kita bahwa kekeluargaan itu sesuatu yang luar biasa. Dia menjadi dasar yang kokoh. Kalau kita membangun sebuah nilai kekeluargaan dalam kehidupan, kita ada di komunitas manapun, kita akan menjadi berkat bagi mereka. Kita membayangkan saja, ada sebuah permasalahan, tetapi kita selalu mengedepankan kekeluargaan. Karena kita belajar, kita mentransformasi diri, kita membaharui diri, ya, dan kita beroleh kekuatan untuk hidup bersama. Ini menjadi sikap yang penting. Kalau mau-maunya sendiri, ini yang jadi masalah, gitu. Karena itu kita bisa membangun kehidupan ini dengan baik, kapanpun, ya, dengan zaman yang berubah seperti apa, kita tetap bisa. Kalau kekeluargaan ini terjadi, kita bekerja, ya, di lingkungan kerja, komunitas kerja. Tapi kekeluargaan itu menjadi kekuatan tersendiri. Kita dekat, ya, kita terpaut atau berpaut, ya, dekat begitu rupa, nggak mau berpisah, ya, dalam pengertian bukan terikat, tetapi benar-benar punya hubungan yang dekat, ya, ada sukacita bersama dalam membangun, dan itu dikembangkan. Itu akan menjadi kekuatan tersendiri, dan inilah sikap yang mesti ada pada setiap orang. Karena itu kalau dia bekerja, dia berprestasi, gitu. Karena dia bisa bertanya, ya, pada yang lain, bisa membangun kehidupan bersama dengan yang lain. Dalam sebuah komunitas atau persekutuan gereja misalnya, atau persekutuan di RT, juga begitu. Bahwa kuat sekali, karena apa? Karena memang dia membangunnya dengan nilai kekeluargaan itu. Persekutuan jemaat Bojonggede juga begitu. Dia akan menjadi kuat sekali karena apa? Karena kekeluargaan itu yang sangat diutamakan. Dia tidak terprovokasi oleh berbagai hal di luar. Berbagai permasalahan yang mungkin saja sangat politis. Dia tidak mau nilai-nilai itu masuk dalam kehidupan berjemaat. Karena dia menekankan kekeluargaan. Kita nggak mau ada cemburu, iri, dengki, dan sebagainya. Tetapi kita saling tolong-menolong, membantu. Karena kita dekat. Disatukan oleh Kristus dalam kehidupan bersama. Nah, itu yang mestinya menjadi kekuatan tersendiri. Jadi kekeluargaan yang diperlihatkan sini atau berpaut dengan Naomi, ya, itu ada di ayatnya yang ke-14, saya bacakan bagi kita.
Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu meminta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Rut berpaut padanya. Kedekatan inilah yang akan menjadi kekuatan tersendiri. Kita yakin bahwa dengan kekeluargaan itu kita bisa membangun. Sekarang ini zaman terus berubah, berkembang begitu rupa ya. Kita menghadapi berbagai pergumulan. Egoisme itu ada pada semua orang. Tetapi bagaimana dia bisa dikelola itu yang jauh lebih penting. Karena itu zaman yang egois ya, itu ya sepanjang zaman gitu ya. Karena memang setiap orang punya egoisme. Ya, setiap daerah itu punya nilai sendiri begitu ya, yang kuat sekali. Nah, egoisme itu bisa ada di mana-mana. Zaman ini yang paling kelihatan adalah hal-hal yang negatif itu materialisme, kemudian mendorong kita untuk hanya memikirkan masalah materi diri sendiri. Bisa. Yang harusnya kita bisa gunakan materi itu sesuai dengan tujuannya untuk kesejahteraan bersama selain kita, untuk menolong, itu dengan materialisme agak sukar gitu ya. Karena betapa mudahnya sekarang ini kita beroleh materi gitu ya. Makanan itu udah cepat saji juga cepat sekali. Apalagi dunia kita semakin instan. Jadi dengan HP semakin cepat gitu. Nah itu hal yang negatif, tetapi ada yang positif juga. Yang negatif itu kita bisa olah begitu rupa ya. Kita bisa membuat sebuah kehidupan yang lebih praktis tapi juga membahagiakan. Nah itu keuntungan-keuntungannya, tergantung kita bagaimana mengolahnya. Tetapi kekeluargaanlah yang dapat mengatasi masalah ini. Kalau kita mempunyai nilai kekeluargaan yang dikembangkan oleh Ruth ini sebagai sikap yang penting sekali, maka kita mendapatkan berkatnya. Tapi zaman ini juga sangat menekankan kesetaraan ya. Jadi ini berkat yang bagus sekali. Ya. Orang tidak lagi hanya memikirkan bagaimana feodalisme yang tua gitu ya, harus lebih utama daripada yang muda. Kita sekarang banyak yang berpikir seorang kakak berkorban untuk adiknya ya. Seorang orang tua dia berusaha begitu rupa untuk keluarganya. Nah, dia benar-benar dia memperhatikan, dan yang menjadi fokus adalah bagaimana keluarganya ke depan. Bukan orang tua hanya ingin dihormati oleh anak-anaknya begitu saja. Sebenarnya orang tua itu kalau dia melakukannya dia sudah terhormat ya, untuk menjalankan kehidupan. Inilah kekeluargaan. Dia akan kuat sepanjang waktu. Itu juga yang disebut dengan fleksibel. Jadi kalau dasarnya, sikap dasarnya adalah kekeluargaan, berpaut, maka dia akan kuat. Dia akan kuat menghadapi perubahan zaman secepat apapun. Karena itu, terimalah berkat ini. Ini akan menjadi kekuatan tersendiri dalam membangun kehidupan kita di komunitas ya. Juga secara pribadi, di komunitas keluarga kita, atau persekutuan keluarga, jemaat, kerja, di RT, di mana saja. Kita selalu memahami bahwa kita juga bergereja itu bukan terikat pada gedungnya. Enggak. Tetapi bagaimana orang-orang bersikap begitu rupa. Kita membayangkan ya, bagaimana kekeluargaan yang dibangun itu kalau hanya gedung. Maka kita masuk ke hal yang kedua. Ya, hal yang kedua adalah berpaut kepada Allah. Saya masukkan ini ya, karena ini hal yang penting yang bisa kita kembangkan juga, walaupun kita fokus kepada yang pertama tadi. Itu ayatnya yang ke-16 itu, ayat yang ke-16 dari pembacaan ya. Kita belum membacanya ya. Ayat 16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Suatu pernyataan tegas ya, bahwa Allahmu Allahku. Tadi saya katakan bahwa
Bukan karena gedung ya, bukan karena tempat seperti itu. Mereka tidak beribadah di sebuah gedung, tetapi di rumah. Karena mereka jauh dari Yerusalem. Dan disinilah Rut berproses mentransformasi kehidupan dalam bimbingan roh Tuhan ya tentunya. Dan akhirnya dia benar-benar mendapatkan berkatnya. Dia berpaut dengan Allah. Ya kalau kita beribadah, tentu ini. Apalagi kita sekarang beribadah di rumah. Ya, online. Jadi Rut juga online gitu ya. Dia bertemu dengan Tuhan. Jadi dia membayangkan Allah itu ada benar-benar ketika mereka bercakap bersama, hidup bersama dalam keluarga. Nah, karena itu dia berpaut. Selain kepada Naomi atau berpaut dalam keluarga, berpaut dengan Allah. Nah, dua hal ini dia tidak mau pisahkan juga. Ya, dia tidak mau pisahkan. Dan disinilah letaknya kekuatan tersendiri. Kita mesti berpaut dengan Allah. Kalau kita beribadah, kalau kita bertemu, sekarang ini secara online ya, itu kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita bisa mengevaluasi kalau kita dalam hidup ini nampak cemburu, iri, susah sekali, negatif terhadap orang. Ini harus dipertanyakan juga pada diri kita. Apakah kedekatan kita dengan Allah itu terjadi? Sebab kalau Allah itu adalah air kehidupan, dia akan mengalir dalam kehidupan kita. Lalu mengalir juga dalam kehidupan di tengah dunia ini. Menjadi berkat di situ. Jadi kita bisa cek. Kalau kita selalu saja negatif, buruk, berprasangka dan sebagainya, tentu saja bagaimana itu mengalirnya? Itu nggak mengalir, namanya itulah kesulitan yang dihadapi. Kiranya ini menjadi kekuatan tersendiri. Jadi berpaut kepada Allah dan berpaut kepada keluarga atau sesama. Tetapi yang kita fokus adalah karena sampai ayat 16 berpaut dengan keluarga. Maka kita boleh pulang dengan sukacita, ya. Boleh bersukacita dalam Tuhan. Walaupun kita tidak beribadah di gedung ya, tetapi kita itu punya hubungan yang khusus dengan Allah. Ini. Dan sikap dasar ini yang penting sekali. Lalu yang berikutnya, yang terpenting adalah bagaimana itu keputusan. Saya tidak akan bahas terlalu panjang ya. Nanti hari Rabu akan kita lagi bertemu untuk menikmati berkat Tuhan ini sekitar keputusan dari Naomi, dari Elimelek, dan terutama dari Rut. Jadi yang tentang keputusan kita paketkan untuk kita kembali mendalami kekayaan firman Tuhan ini dalam ibadah hari Rabu. Tetapi singkatnya bahwa kalau para pendiri bangsa ini mereka memutuskan itu berani, maka begitu juga yang terjadi pada Rut. Ya, keputusan diambil untuk melangkah. Karena itu kita sekarang jadi bisa mengevaluasi kehidupan. Kita semakin mencintai pembangunan sebuah komunitas atau bangsa. Karena itu kita juga hendaknya mengikuti ibadah hari Rabu, ya. Renungan itu khusus tentang keputusan-keputusan itu. Nah, sekarang ini kita mendapatkan berkatnya bahwa kita memang diajak untuk mampu mengambil keputusan. Karena keputusan itu sangat penting, ya. Dan kita juga mendapat sukacita karena rupanya dari pembacaan ini menjadi kekuatan sendiri kita bisa mencintai atau sangat bersukacita membangun sebuah kehidupan. Kita berani melangkah bersama sebagai anak bangsa. Dan kita bersukacita di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang luar biasa dalam kita membangun kehidupan. Karena itu, selamat membangun, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 202, Yesusku Juru Selamatku.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan. Persembahan yang jemaat berikan dapat disampaikan saat kita beribadah di gereja atau dapat disampaikan melalui rekening gereja dengan menyampaikan bukti transfer ke bendahara. Dengarlah nas Alkitab dari kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mengiringi persembahan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan kitab bakti 87 bait 1, aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau memberkati kami supaya kami umat-Mu melangkah terus ke depan membangun kehidupan melalui keputusan yang kami ambil. Kami juga mempersiapkan suasana kekeluargaan yang mendukung generasi ke depan bisa mengambil keputusan dan membangun dunia ini, membangun negeri yang kami cintai, tetapi juga seluruh dunia yang membutuhkan cinta kasih generasi anak-anak dan cucu kami. Tuhan memberkati senantiasa. Perenungan firman Tuhan ini membuat kami semakin yakin bahwa suasana kekeluargaan mau menerima satu dengan yang lain, mau mengembangkan kehidupan yang rukun, mau terpaut satu dengan yang lain, maka kami dapat menjadi berkat dalam kehidupan kekeluargaan ke depan. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, agar mereka menjalankan firman Tuhan ini. Kami mendoakan jemaat kami yang mengalami berbagai kesulitan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami bersyukur karena Tuhan juga menyembuhkan Bapak Daniel Sinaga. Tuhan berikan pemulihan. Tuhan memberkati juga beberapa jemaat kami yang sakit. Tuhan memberkati agar mereka juga beroleh kesembuhan, pemulihan. Kami yakin Engkau sang tabib bagi kami. Kami berdoa kepada Tuhan untuk berbagai pergumulan yang dialami oleh kami, jemaat kami. Dengan pandemi corona ini, ekonomi menjadi sulit digerakkan. Kami mohon ya Allah, berkat-Mu agar jemaat kami beroleh makan dan minum yang cukup, juga memberi perhatian dan kasih kepada yang lain yang membutuhkan makan dan minum. Tetap kreatif membangun kehidupan, mencari cara untuk bekerja dan membangun usaha. Kami doakan juga pemerintah yang sedang berusaha mengatasi berbagai permasalahan, baik itu karena sakit itu sendiri, tetapi juga dampak ekonomi sosial budayanya. Tapi kami tahu bahwa pemerintah
telah memberikan penekanan pengutamaan pada faktor kesehatan, sehingga masalah ekonomi, masalah sosial mengikut di belakangnya. Kami berdoa supaya dapat secara konsisten dijalankan. Berkat-Mu untuk para tenaga medis, demikian juga Engkau memberkati semua orang yang terlibat dalam membangun di negeri yang kami cintai ini. Ciptakanlah suasana kekeluargaan ya Tuhan. Kami menghargai, kami menyayangi, mendoakan seluruh anak bangsa ini. Kami berdoa kepada Tuhan untuk pemerintah pusat sampai daerah, agar mereka sungguh-sungguh menjalankan tugasnya. Kami berdoa juga bagi berbagai pergumulan yang kami alami. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh bersuka cita senantiasa, walaupun ada berbagai pergumulan yang kami alami. Bagi yang berulang tahun, yang bersuka cita, baik itu kelahiran maupun ulang tahun perkawinan, dan berbagai sukacita lainnya, Tuhan teguhkan mereka. Demikian juga kami berdoa, mengucap syukur atas berbagai limpah rahmat-Mu bagi kami, di balik berbagai kesulitan yang sedang kami alami. Terutama kami semakin dekat dalam keluarga, dan kami berusaha begitu rupa kami bersyukur kepada-Mu. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa, mohon berkat-Mu untuk pergumulan kami bersama dengan masyarakat yang ada di Bojonggede, Tuhan memberkati dalam kebersamaan kami dengan tetangga-tetangga kami saling berbagi, kami saling melayani. Tuhan memberkati senantiasa. Bapa memberkati para pelayan-Mu, para diaken penatua, para presbiter, agar mereka bersuka cita dalam pelayanan, dan mereka melakukan tugasnya walau ada berbagai kendala. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, agar Engkau menjaga jemaat kami, agar mereka dapat mengatasi, mengelola kesehatannya dengan baik. Kami juga berdoa, mohon berkat-Mu untuk keluarga para pelayan. Diberkati Tuhan begitu rupa. Dan untuk pelayan pada minggu ini, kami doakan mereka bersuka cita melakukannya. Kami berdoa juga bagi para pemusik, pemandu lagu. Berkat-Mu untuk komisi musik gereja yang mempersiapkannya. Demikian juga yang mengedit. Kami berdoa untuk Felicia dan Melissa yang turut serta mengeditnya sehingga menjadi berkat bagi kami semua. Diberkati Tuhan mereka. Kami berdoa kepada Tuhan, mohon campur tangan Tuhan untuk berbagai kegiatan kami. Kami percaya kasih-Mu berlaku bagi kami semua. Kami telah memberikan persembahan syukur, kami sampaikan kepada-Mu. Dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah rangkaian doa kami. Demi Putra-Mu Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kata Jemaat Minggu 21 Juni 2020. 1. Majelis Jemaat GPIB Bojonggede mengucapkan terima kasih atas persembahan yang sudah disetor melalui Bank BRI atas nama Marina Waru. 2. Ibadah keluarga pada hari Rabu 24 Juni dapat jemaat ikuti melalui YouTube yang akan di-share melalui grup WA masing-masing.
3. Ibadah PT akan dilaksanakan pada hari Minggu, 28 Juni 2020 secara online. Dimulai pukul 11 menggunakan program Google Hangout. 4. Majelis Jemaat GPIB Bojonggede mengucapkan selamat menyongsong hari ulang tahun kepada Bapak Ibu, anak, saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 21 Juni sampai 27 Juni 2020. 21 Juni, Saudara Larmot Nihovan Sibarani, Sektor 2. Ibu Mercy Tobing Panggabean, Sektor 2. Anak Gionatan P. Yuda, Sektor 2. Anak Yunike Tirsa Armianti, Sektor 3. 23 Juni, Saudara Reza Oki Kurniawan, Sektor 1. 25 Juni, Saudara Saud Parsowa Aran Ritonga, Sektor 1. Bapak Sumari Mahmud, Sektor 3. 26 Juni, Saudari Ronauli Sinaga, Sektor 3. 27 Juni, Saudari Ruby Juaneta Debrun, Sektor 1. Bapak Christian Kolano Arwila Drix, Sektor 2. Dan selamat ulang tahun kepada Bapak Heri Cahyono dan Ibu Ana Lestia Stuti, ulang tahun pernikahan pada tanggal 27 Juni 2020. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari semakin diberkati dan senantiasa menjadi berkat. Jika ada jemaat yang belum tertera tanggal ulang tahunnya, kami mohon maaf dan mohon menghubungi majelis yang bertugas. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Selamat berkarya di minggu yang baru. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara jemaat, dengan sikap terbuka kita belajar. Dan dengan berpaut pada Tuhan Yesus. Berpaut pada kehidupan bersama dalam keluarga, maka kita dapat membangun. Putuskan dan bangunlah kehidupan ini. Marilah kita menjadi berkat dengan terbuka dan beriman teguh. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 131 bait pertama. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Kini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, hiduplah dalam damai sejahteranya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.